Hai, pernahkah kalian berlibur ke Suaka Marga Satwa? Banyak hewan yang hidup dan tinggal di sana. Ada tapir, ular, kadal, reptil, burung, ada gajah juga, bahkan rusa, hingga primata yang hidup bersama. Suaka Marga Satwa merupakan salah satu contoh sumber daya alam. Tahukah kalian sumber daya alam itu? Sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang ada di permukaan bumi dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Potensi sumber daya ini mencakup hal yang ada di udara, daratan, dan perairan. Potensi sumber daya alam di Indonesia dibagi menjadi 3. Sumber daya alam hutan, sumber daya alam tambang, dan kemaritiman. Sumber daya hutan. Hutan adalah wilayah yang menjadi tempat tumbuhnya berbagai jenis tanaman dan pepohonan. Hutan juga merupakan suatu ekosistem yang menjadi tempat tinggal berinteraksi bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan. Sumber daya hutan dibagi menjadi 5. Yang pertama, hutan produksi. Hutan produksi adalah jenis hutan yang memiliki beberapa ciri, yaitu terdapat suatu jenis tanaman, dipergunakan untuk konsumtif, area hutan terdapat di area yang luas, dikelola oleh perusahaan swasta atau daerah, berada dalam pengawasan, dan jenisnya homogen. Hutan produksi menghasilkan bahan baku produksi seperti hutan jati, hutan damar, dan hutan bambu. Kedua, hutan lindung. Hutan lindung adalah hutan untuk melindungi sumber daya dukung lingkungan hidup. Hutan lindung juga memiliki ciri-ciri, yaitu wilayah hutan lindung merupakan sebuah lembah sungai. Hutan lindung memiliki struktur tanah yang peka terhadap erosi, memiliki faktor kemiringan jenis medan, dan intensitas curah hujan akan mendapatkan skor tertentu. Contoh dari hutan lindung yaitu Hutan Lindung Alas Ketu, Hutan Lindung Wehea, dan Taman Raya Bung Hatta. 3. Hutan konservasi. Hutan konservasi adalah hutan dengan memiliki fungsi pokok pelestarian keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Hutan konservasi memiliki ciri yang mirip dengan hutan pelestarian. Ciri-cirinya yaitu hutan konservasi dikelola dengan fokus utama pada pelestarian alam dan keanekaragaman hayati, serta hutan konservasi dilindungi dari eksploitasi manusia secara berlebihan. Contoh dari hutan konservasi yaitu Wisata Taman Nasional Ujung Kulon, Cagar Alam Kawah Ijen, dan Taman Nasional Bunaken. 4. Hutan pelestarian. Hutan pelestarian adalah suatu hutan yang memiliki fungsi pokok untuk perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman satwa dan tumbuhan, serta pemanfaatan sumber daya alam dan ekosistemnya. Hutan pelestarian alam memiliki beberapa ciri khas meliputi tingkat keanekaragaman hayati yang sangat tinggi, sebagai ekosistem yang seimbang dan beragam, serta perlindungan terhadap eksploitasi manusia yang berlebihan. Contoh dari hutan pelestarian adalah Taman Wisata Alam Gunung Pancar, Taman Wisata Alam Mangrove Angke Kapuk, dan Taman Hutan Rakyat Sultan Adam. 5. Hutan Suaka Alam. Hutan suaka alam adalah hutan yang memiliki ciri khas tertentu baik dari segi daratan ataupun perairan. Selain itu, fungsi dari hutan ini juga sebagai sistem penyangga kehidupan. Kawasan suaka alam berciri-ciri memiliki flora yang unik dan langka, spesies flora tidak bisa ditemukan bahkan tumbuh di daerah lain, memiliki spesies fauna yang unik dan langka dan tidak bisa tumbuh di daerah lain. Contoh hutan kawasan suaka alam yaitu Suaka Marga Satwa Laut Muara Angke, Cagar Alam Laut Kepulauan Karimata, dan Cagar Alam Sibolangit. Sumber daya kemaritiman. Sumber daya kemaritiman adalah sumber daya yang terkandung di laut, baik di permukaan laut, di dalam laut, dasar laut, dan pesisir pantai yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya, termasuk pemanfaatan laut sebagai sarana transportasi, media penghubung, pemersatu, medan pertahanan, dan lainnya. Sumber daya kemaritiman dibagi menjadi 3. Yang pertama, perikanan. Perikanan adalah aktivitas yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya dari praproduksi, pengolahan, sampai pemasaran. Perikanan dibagi menjadi 2 jenis, yaitu perikanan modern dan perikanan tradisional. Contoh dari perikanan sendiri adalah tambak laut. 2. Energi kelautan. Energi kelautan adalah energi yang dihasilkan dari pergerakan gelombang laut menuju daratan dan sebaliknya.
Contoh dari ini adalah adanya pasang surut air laut. 3. Wisata bahari. Wisata bahari adalah seluruh kegiatan yang bersifat rekreasi yang aktivitasnya dilakukan pada media kelautan atau bahari yang meliputi daerah pantai dan pulau. Contohnya adalah olahraga snorkeling. Sumber daya tambang. Sumber daya tambang adalah sumber daya alam yang berasal dari dalam perut bumi dan bersifat tidak dapat diperbaharui. Sumber daya tambang didapat dari proses pertambangan baik di darat maupun di lepas pantai. Sumber daya tambang dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, tambang golongan A atau strategis. Tambang golongan A adalah jenis tambang yang digunakan untuk keamanan dan pertahanan negara. Contohnya yaitu minyak bumi dan gas bumi. 2. Tambang golongan B atau vital. Tambang golongan B adalah jenis tambang yang digunakan untuk memenuhi hajat hidup orang banyak. Contohnya yaitu perak, emas, dan tembaga. Tambang golongan C. Tambang golongan C adalah jenis tambang yang digunakan untuk industri dan tidak secara langsung mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Contohnya pasir dan batu kapur. Indonesia merupakan salah satu negara yang berada di kawasan Asia Tenggara dan dikenal akan letaknya yang strategis. Posisinya yang berada di antara 3 lempeng tektonik menimbulkan kawasannya dikenal kaya akan hasil alam yang melimpah yang terdiri dari sumber daya alam kehutanan, kemaritiman, dan pertambangan. Potensi sumber daya alam yang sangatlah besar menjadi bagian penting dan melekat pada kehidupan manusia sejak zaman prasejarah. Pemanfaatan sumber daya alam pada kehidupan sehari-hari dalam pemenuhan kebutuhan manusia tentu juga harus dioptimalkan secara bijak demi kelangsungan hidup bersama. Untuk itu, penting bagi manusia mempertimbangkan keberlanjutan dan mampu bertanggung jawab pada pemanfaatan SDA guna memastikan kelangsungan hidup dan kesejahteraan jangka panjang. Menurutmu, apakah pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia sudah optimal?